Yuk, linknya. Ya, karena waktu telah tiba, kita akan memulai ibadah kita, ibadah minggu, ibadah raya minggu tanggal 29 Juni 2025. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat berbakti. Dan kita beribadah itu Alkitab mengatakan berguna dalam segala hal. Amin. Jadi kita akan diberkati, dipulihkan, dan diberi kepada kita hidup yang lebih terang lagi. Kita bagi berdiri, jadikan aku rumah doamu. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang hanya agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita tundukkan kepala, kita serahkan ibadah yang kudus ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan ibadah yang kudus ini, dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya. Hadirlah Engkau Imam Besar Agung di dalam roh-Mu di antara kami, melayani kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami merasakan pelayanan Imam Besar Agung mendamaikan dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang sudah hadir ini, kami sekalian beribadah dengan sungguh-sungguh dan segenap hati kami, sehingga jamahan tangan Tuhan kami rasakan memulihkan kami, sehingga hidup kami dipulihkan semuanya. Sebab masa-masa ini adalah masa-masa pemulihan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang masih bergegas, yang dalam perjalanan, tibakanlah dengan selamat. Biar bersama dengan kami beribadah padamu. Kami usir kuasa setan iblis yang mau mengganggu hati pikiran kami dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua hanya pergi dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah saja menaungi, melingkupi kami, mendatangkan damai, kasih sayang dan sukacita dari surga memenuhi seluruh kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Kota tanpa malam. Satu kota tanpa malam, dihayati kata-kata, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan,
tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidup. Inilah harapan, inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidup. Raja damai, Raja damai, Raja damai dalam hidup. Raja damai, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Amin. Di sorga tidak ada nanti malam, gak ada kegelapan, terang terus terang. Jadi di sana tidak ada malam lagi ya. Itulah tempat yang kita tuju. Kita ganti kitab kehidupan. Tuhan Yesus. Satu kali akan ada saat yang menyedihkan. Banyak orang yang telah sekian lama mengikut Tuhan, dengan berjerih lelah dalam melayani Tuhan, namun akhirnya dia ditolak Tuhan. Sebab itu berusahalah agar namamu ada tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadilah sebagai domba yang mau setia digembalakan. Hiduplah taat sesuai firman-Nya. Ku bahagia, namaku ada tertulis di dalam kitab kehidupan, dan ku pasti masuk kota Allah yang hidup, Yerusalem baru, kota mempelai yang indah. Ku bahagia, namaku ada tertulis di dalam kitab kehidupan, dan ku pasti masuk kota Allah yang hidup, Yerusalem baru, kota mempelai yang Yerusalem, Yerusalem baru, kota mempelai yang indah. Ya, Yerusalem disebut berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Itulah kota mempelai. Kita sebagai mempelai wanita, Kristus itu mempelai pria surga. Kita ganti nyanyian, ku cinta keluarga Tuhan.
terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Saling mengasihi, Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kuncinya, kuncinya ya. Tak keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ya, kau telah memilihku. Kau telah Memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, Kau Tuhan Allahku. Kau Telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu
bagi keselamatan bagi keselamatan bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan bagi keselamatan bangsaku. Kita tundukkan kepala kita, kita persiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, memulihkan kita, menolong, menyembuhkan kita semua. Mimbar saya serahkan kepada saudara pendeta muda Adar Siman. Terima kasih Tuhan, Kau telah memilih kami Tuhan dari banyak orang Tuhan di muka bumi ini. Kau telah memilih salah satunya adalah kami untuk menjadi bait suci-Mu, untuk menjadi rumah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami sebentar lagi Tuhan akan mendengar firman-Mu, kuasai kami dengan roh-Mu, dan telinga kami Tuhan biarlah terbuka akan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap hati kami Engkau bukakan, berikan pada kami benih yang terbaik. Biarlah juga Kau juga gemburkan tanah hati kami Tuhan untuk bisa menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolak dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja yang berhadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam kasih di dalam Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan buka kitab kita di dalam Mazmur 26. Mazmur 26 kita baca bersama-sama di ayat yang ke-6. Mazmur 26 di ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, ayat yang ke-8 ya, maaf ya. Ayat 8. Tuhan, ayat yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ya, jadi kita ambil tema pada hari ini, cinta akan rumah-Mu menghanguskan aku. Ya, ini ungkapan yang diberikan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Ya, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ya, jadi di bumi ini ada beberapa atau banyak tempat yang dijadikan Tuhan bersemayam. Ya, kita pernah mendengar Gunung Sinai. Ya, Gunung Sinai tempat Tuhan bersemayam, di mana di situ Tuhan bertemu dengan Musa. Ya, ada juga di Betel, yaitu Yakub. Ya, Yakub ketika dia mengalami pergumulan, dia tidur, dan ketika dia tidur dia bermimpi. Ya, dia melihat suatu penglihatan, ada malaikat yang turun naik. Makanya disebut Betel atau rumah Tuhan. Ya, ada juga disebut ya kemah suci. Ya, kita sudah sering melihat ini tabernakel, kemah suci, tempat kediaman Tuhan, atau disebut bahasa Inggrisnya adalah tabernakel. Ya, ini tempat-tempat kediaman Tuhan. Ya, dan juga ada namanya bait suci. Ya, ada namanya bait suci, sinagoge, silo, banyak tempat-tempat yang dijadikan tempat kediaman Tuhan. Ada pondok Daud, dan sekarang disebut juga Yerusalem baru, Sion, ya, kota Allah yang hidup. Ya, tempat-tempat kediaman Tuhan. Nah, kita akan melihat sekarang
ada beberapa tempat yang menunjukkan tempat kediaman Tuhan, ya, rumah tempat kediaman Tuhan. Kita akan lihat ada beberapa tempat kediaman Tuhan. Yang pertama adalah tempat kediaman atau bait Allah secara jasmani, ya, tempat ibadah, tempat kediaman Tuhan secara jasmani, ya. Dari semenjak zaman Israel disebut juga banyak, ya, disebut tempat ibadah orang Israel, ya. Sebelumnya Abraham hanya membuat mezbah dari batu, tapi tidak pernah disebut ada tempat ibadah. Nah, semenjak zaman Israel baru ada tempat ibadah, ya. Dalam Lukas 2 ayat 46, nah, jadi ketika Tuhan datang ke bumi ini, Tuhan juga memberikan kepada kita teladan, ya, bagaimana dia ketika umur 12 tahun, dia mulai tekun di dalam peribadatan, ya, tempat ibadah. Ya, boleh? Lukas 2 ayat 46. Lukas 2 ayat 46, ya. Demikian firman Tuhan. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, Ya, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. ya. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya, Ya. dan segala jawaban yang diberikannya. Ya, jadi semenjak umur 12 tahun, Kristus itu sudah diberikan hikmat yang luar biasa, ya, luar biasa. Ya. Jadi makanya juga nanti disebut guru dia, ya. Teruskan? Dan ketika orang tuanya melihat dia, Ya. tercenganglah mereka. Ya. Tercenganglah orang tuanya, maka orang tuanya bingung siapa yang mengajarkannya. Ya, karena Yesus belum pernah belajar secara dunia, ya. Tapi memang hikmatnya Allah sudah ada di dalam diri Yesus, ya. Hikmat seluruh dunia ada dalam diri Yesus. Teruskan? Lalu kata ibunya kepadanya, Ya. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? ya, Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." ya, Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, Ya, "Mengapa kamu mencari aku? ya, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ya, jadi semenjak 12 tahun Yesus itu sudah ada dalam hatinya, ya, untuk berada di dalam rumah Bapakku. Nah, jadi tempat kediaman Tuhan secara jasmani, ya. Kalau sekarang bisa disebut juga gereja, ya, walaupun ini sebagai simbol, ya, tapi kita lihat di sini Tuhan pun, Yesus pun datang ke bait Allah untuk beribadah, ya. Bahkan dikatakan rumah ibadah itu adalah rumah Bapakku. Rumah Bapakku. Jadi jangan kita terpengaruh oleh apa sekarang sebutan banyak orang. Kita tidak perlu ke gereja, ya. Kita tidak perlu ibadah. Padahal Tuhan sudah Tuhan memberikan kepada kita teladan bahwa dia harus berada di dalam rumah Bapa, ya. Jadi selama di dunia, setiap hari dia itu mengajar di bait Allah, ya, karena saking cintanya Tuhan juga kepada rumah Tuhan. Matius 26 ayat 55. Nah, ini jadi kita jangan terpengaruh oleh banyak orang mengatakan tidak perlu ibadah ke gereja, tidak perlu bersekutu dan lain-lainnya, ya. Matius 26 ayat 55. Matius 26 ayat Pada saat 55, itu ya. Yesus berkata Ya. kepada orang banyak, Ya. "Sangkamu aku ini penyamun, Ya, sangkamu aku ini penyamun. maka kamu datang lengkap dengan pedang Ya. dan pentung." Saya ulangi, "Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Ya. Padahal tiap-tiap hari Ya, aku padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah. Nah, jadi setiap hari Tuhan itu ada di bait Allah. Jadi kalau mau ketemu Tuhan Yesus di bait Allah. Jangan cari tempat lain, ya. Setiap hari, tiap-tiap hari aku ada di bait Allah. Ya. Tiap-tiap hari ini artinya dia sering sekali, ya, bukan setiap Senin sampai Sabtu tidak pernah keluar, ya, karena pada saat kapan Tuhan Yesus pernah juga, ya,
berkunjung kemana beberapa hari. Ya, tapi kalau tidak ada kunjungan, dia tetap di kandang, di bait Allah. Ya, makanya heran Tuhan Yesus. Padahal tiap hari aku ada berada di bait Allah. Kenapa engkau mencari aku? Ya, padahal tiap hari ada di bait Allah. Nah, kita akan lihat sekarang bagaimana kecintaan kita kepada rumah Tuhan secara jasmani. Nah, jadi ada rumah Tuhan secara jasmani, tempat ibadah atau gereja. Ya, disebut juga oleh Tuhan Yesus adalah rumah Bapakku. Ya, bagaimana cara kita menunjukkan kecintaan kita kepada rumah Tuhan secara jasmani. Yang A sekarang itu kalau kita tekun dan setia di dalam bait Allah. Nah, jadi di dalam Mazmur 42 ayat yang keempat, ya, jadi ada ketekunan dalam ibadah. Jangan bolong-bolong, jangan bolos-bolos, jangan mudah sekali absen. Ya, absen. Kalau sakit, izin misalnya, kasih tahu biar didoakan. Kalau ada keperluan, izin. Apalagi kalau saya di Malang itu setiap ibadah itu di absen. Bagaimana di surga, di absen atau tidak kira-kira? Saya yakin ada. Wah, si ibu ini kemarin hadir, 2 minggu hadir, minggu ketiga mulai malas. Dicatat sama Tuhan nih, malasnya kenapa? Udah mulai bosan misalnya. Ya, harus sakit. Wah, semua ada kitab peringatan ya di surga. Saya yakin ada kitab peringatan di surga. Ya, ketika kita beribadah semacam ini ada pergumulan. Ya. Boleh Mazmur 42 ayat yang keempat. Jadi tekun dan setia dalam ibadah ini menunjukkan kita cinta kepada rumah Tuhan secara jasmani. Ya. Air mataku menjadi makananku. Ya. Siang dan malam karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Di ayat yang sebelumnya 4 ya. Atau ya. 3. Ya, ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah. Ya. Kepada Allah yang hidup. Ya. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Teruskan. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ya. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ya, teruskan. Inilah yang hendak kau ingat sementara jiwa. Ya. Saya ulangi. Inilah yang hendak kau ingat. Ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Iya. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Ya, jadi ini nyanyian Bani Korah. Ya. Jadi mereka itu selalu rindu kepada rumah ibadah. Teruskan. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Ya. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Iya. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Iya. Nah, jadi di sini dikatakan bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Nah, salah satu cinta yang bersemi ya seseorang itu ketika datang ke dalam ibadah tidak terlambat. Tidak terlambat. Ya, ada bahkan saya mendengar ada beberapa gereja kalau misalnya sudah jam mulai, misalnya kita jam 9:30 ditutup pintu, dikunci, diketok, orang dari luar tidak boleh masuk. Itu orang ya yang rumah ibadah tempat lain dikatakan ya. Ada yang semacam itu. Mau dipraktekkan di sini? Ya, kalau dipraktekkan saya yakin ya minggu depan tidak ada yang terlambat. Ya, kalau bisa kunci, tidak bisa dibuka tangannya dia. Ya. Nah, jadi dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10. Mazmur 84 ayat yang ke-10. Ya. Mazmur 84 ayat yang ke-10.
Ya, boleh ayat yang 11 mungkin ya di sini. Ya, ayat 11. Lebih baik ya. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu. Ya, ini ayat yang sudah mungkin kita sering dengar dalam lagu pujian, kita bacakan bersama-sama. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bandingkan saja tempat lain, wisata, ya, floating market, wah di Tangkuban Perahu, semua tidak ada nilainya dibandingkan satu hari di pelataran rumah Tuhan. Ya, jadi di pelataran ini tempat ibadahnya orang Israel. Ya, kalau di bait suci hanya imam-imam saja, tapi orang Israel itu beribadahnya di sini, di pelataran. Ya, di pelataran. Apalagi di ruang maha suci tidak boleh orang Israel masuk. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Teruskan. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ada amin? Ya, ini jadi kerinduan kita ya untuk selalu berada di tempat ibadah. Ya. Nah, jadi salah satu cinta kita kepada rumah Tuhan adalah tekun setia dalam ibadah dan pelayanan kita. Ya, yang kedua sekarang. Yang kedua adalah memperhatikan bait Allah secara jasmani. Ya, jadi seperti Daud waktu zaman dulu dia mempersembahkan emas, perak. Ya, boleh baca dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ketiga. Ini bukti kecintaan Daud kepada rumah Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 3. 1 Tawarik 29 ayat yang ketiga. Lagi pula oleh karena cintaku Ya, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Teruskan. maka sebagai tambahan Ya, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kau sediakan bagi telah rumah kusediakan kudus. bagi rumah kudus. Teruskan. Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Ya, teruskan. 3.000 talenta emas 3.000 talenta emas. Bayangkan pengorbanannya Daud. Ya, 3.000 talenta emas kalau dirupiahkan. 1 talenta adalah 34 kilogram emas. Ya, kali 3.000. Anggap saja paling sederhana 3.000. 3.000 kali 1 M atau sekarang 2 M ya. 1 kilo 1 kali 2 M ya. 3.000 kali 2. 3.000 kali 2 6.000 miliar kali 34 lagi. Wah, itu cintanya ya, tidak bisa dihitung cintanya Daud kepada Tuhan ya, terutama di sini kepada rumahnya Tuhan. Ya, persembahan secara jasmani. Ya, Daud benar-benar mengasihi Tuhan sampai Tuhan pun terharu. Ya, belum pernah ada orang atau nabi atau raja pun yang mau membuat rumah bagiku. Ya, tapi karena Daud, dia diambil dari gembala, dari tempat yang kecil, sampai Daud itu diingat. Ya, sampai Yerusalem pun disebut juga kota Daud. Ya, karena cintanya Daud kepada rumah Tuhan. Ya, karena semua di Yerusalem itu kota Daud. Ya, Yerusalemnya juga tahtanya Daud. Tahta Daud juga ada di Yerusalem baru, surga. Ya, semua serba Daud. Ya, karena Daud ini cinta kepada rumah Tuhan. Ya. Sekarang yang ketiga, bagaimana menunjukkan cinta kita kepada rumah Tuhan, yaitu yang ketiga adalah berdoa untuk gereja di mana kita tergembala. Ya, Mazmur 122 ayat yang ke-6. Mazmur 122 ayat yang ke-6. Ya, jadi kita harus bukan hanya berdoa untuk keluarga saja, tapi berdoa untuk gereja di mana kita tergembala. Ya, teruskan. Berdoalah untuk kesejahteraan Ya, Yerusalem. berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Teruskan. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Ya, Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam
kasih-Mu. Ya, nah jadi apa yang kita doakan? Di sini dikatakan, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Nah, mencintaimu berarti kita semua anggota keluarga Allah. Ya, makanya kita tuh diikat dengan tali persaudaraan, diikat dengan kasih Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya, kita doakan jiwa-jiwa di sini. Dan teruskan di sini adalah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu. Nah, ini sekeliling kita nih. Nah, mohon maaf, kita itu kalau dilihat dari jauh bisa, ya, dilihat dari belakang itu kelihatan itu lantai 3 rumah. Ya, saya tidak tahu apakah mereka tahu ini adalah tempat ibadah atau tidak. Tapi saya yakin banyak orang tahu. Nah, selama ada orang melihat tembok kita, selama ada orang melihat tembok kita, biarlah mereka yang melihat mendapat kesejahteraan. Ya, apalagi kanan kiri depan belakang. Ya, nah, kesejahteraan di sekeliling gereja dan juga sentosa di dalam purimu. Ya, jadi di dalam ibadah itu ada isinya dan juga sekitar kita doakan. Ya, dan yang selanjutnya, yang keempat sekarang, bagaimana cinta kita kepada rumah Tuhan. Yang keempat adalah melayani Tuhan. Ya, Yesaya 38 ayat 20. Nah, ini, cinta kepada rumah Tuhan, yaitu dengan cara melayani Tuhan. Ya, sama dalam rumah Tuhan. Yesaya 38 ayat 20. Yesaya 38 ayat 20. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Ya, nah, main kecapi, main musik, atau sekarang bisa disebut melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Ini bentuk cinta kita kepada rumah Tuhan. Ya. Dan yang selanjutnya, ya, yang kelima sekarang, menjadi tempat persekutuan tubuh Kristus. Ya, menjadi tempat persekutuan tubuh Kristus. Nah, tempat kita bersekutu. Ya, kita harus tahu sekarang bagaimana gereja atau tempat jasmani ini bisa menjadi tempat kediaman Tuhan, walaupun menjadi simbol. Ya, jangan sampai itu gereja, ya, gereja tidak menjadi berkat. Itu gereja malah jadi batu sandungan dan lain-lainnya. Ya, bukan dilihat dari gereja itu, bukan dilihat dari mewahnya. Ya, banyak orang itu melihat gereja itu harus mewah, harus besar, harus luar biasa megahnya. Ya, padahal kita harus tahu Tuhan tidak melihat, ya, mewah atau kecil atau besarnya atau sederhananya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bersekutu di dalam firman Tuhan, bersekutu sama satu dengan yang lain dalam satu persekutuan yang indah. Nah, jadi ada tempat atau rumah kediaman Tuhan secara jasmani. Nah, kita akan maju selangkah. Yang kedua sekarang, bait Allah secara rohani. Tadi bait Allah secara jasmani, tempat kediaman Tuhan. Ada juga bait Allah secara rohani. Ya, boleh kita baca dulu. Ya, jadi tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Sebentar. Satu Korintus 6 ayat yang ke-19. Ya, ini bait Allah secara rohani. Kita baca bersama-sama.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Terus ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, ini bait Allah atau rumah Tuhan secara rohani. Ya, ternyata rumah Tuhan secara rohani adalah hidup kita, tubuh kita. Nah, kita akan belajar sekarang ada beberapa nama. Ya, beberapa nama dari tempat kediaman Tuhan, ya, secara rohani. Nah, kita disebut tadi tubuhmu bait Allah. Nah, ada nama lain. Kita lihat yang pertama adalah dari tempat kediaman Tuhan. Kita lihat nama yang pertama disebut juga, yang pertama adalah bait suci. Ya, bait suci. Ya, boleh kita baca dalam Keluaran 25 ayat 9. Nah, kita juga disebut bait suci. Ya, apa artinya bagi kita? Ya. Keluaran 25 ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh, Ya. kemah suci dan Ya, sebagai contoh, kemah suci atau bait suci, teruskan. dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Ya, jadi salah satu nama dari tempat kediaman Tuhan adalah bait suci. Ya, apa artinya buat kita? Ya, disebut juga bait suci, bait yang kudus. Ya, berarti kita menjadi tempat kediaman yang kudus atau suci. Ya, apa yang harus suci? Yaitu pikiran kita. Ya, pikiran kita harus suci. Ya, jangan kita itu overthinking. Ya, kalau misalnya ada sesuatu, kalau misalnya tidak ada tidak enak kepada siapapun, tidak enak kepada seorang di tempat ini, pikiran kita harus suci. Jangan negative thinking, ya. Jangan pikiran yang negatif. Ya. Jadi yang harus suci adalah pikiran kita. Nah, pikiran kita. Jadi pikiran kita, pandangan kita juga harus suci. Ya. Contoh pandangan tidak suci apa? Ya, iri hati. Iri hati. Ada sifat untuk mengingini. Ya, hati-hati, makanya banyak sekarang tempat ibadah tidak menjadi bait suci. Ya, karena ada perasaan mengingini. Apalagi kalau disebut laki-laki itu apa? Mata keranjang. Ya, mohon maaf, matanya itu bisa tengok kanan kiri, ya, bisa mengingini dan lain-lainnya. Nah, itu untuk laki-laki. Ya. Nah, pikiran, pandangan, perasaan juga harus suci. Ya, sampai nanti perbuatan dan juga nikah harus suci. Ya, makanya di dalam pengajaran yang benar, ya, kita itu disebut juga menikah sekali. Ya. Makanya hanya kematian yang bisa memisahkan. Nah, kalau belum mati tidak boleh. Ya, ada yang mohon maaf janda yang ditinggal hidup dan juga ditinggal mati. Nah, jadi harus suci dalam menikah. Dalam keuangan juga harus suci. Nah, makanya kita disebut bait suci, bait yang kudus. Ya, ini mutlak, tidak boleh kita bilang wah kita tidak perlu kekudusan. Ya, dalam Alkitab dikatakan tanpa kekudusan tidak ada yang bisa orang melihat Allah. Tidak ada orang bisa melihat Allah. Nah, jadi bait Allah secara rohani disebut juga bait suci. Nah, sekarang nama lain dari bait Allah
salah satunya adalah rumah Tuhan. Ya, Keluaran 34 ayat 26. Rumah Tuhan. Ya, kita itu disebut rumah Tuhan. Keluaran 34 ayat 26. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan. Ya. Allahmu, janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Ya, jadi disebut rumah Tuhan. Nah, kita sudah tahu bahwa setiap rumah itu pasti ada namanya sertifikat. Ya, sertifikat. Kalau rumah tidak ada sertifikat berarti bukan rumah orang itu. Ya. Dan juga kita bukan hanya namanya sertifikat di kita, tapi kita juga harus tinggal di dalam rumah itu. Nah, jadi kita itu disebut rumah Tuhan, berarti kita itu dimiliki oleh Tuhan, dimiliki oleh Tuhan, dan juga Tuhan itu harus diam di dalam rumah. Ya, Tuhan tidak rela ngontrakin, ya, mengontrakin kepada iblis. Ya, jadi jangan sampai Tuhan tidak betah dalam rumah kehidupan kita. Nah, kita lihat sini. Jadi rumah Tuhan di sini artinya adalah ada kepemilikan Tuhan dan juga ada hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Nah, mungkin kita sebut orang Kristen. Wah, disebut orang Kristen berarti ini punyanya Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa ada Tuhan di dalam diri kita? Ya, banyak yang menyebut orang Kristen, saya milik Tuhan. Ya, saya didiami oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak betah dalam hidup kita. Nah, kita lihat di sini tanda kehadirat Tuhan. Tanda kehadirat Tuhan di sini, dia bisa mempersembahkan. Nah, di sini dia bisa mempersembahkan hidupnya. Bisa mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak butuh emas kita, karena emas kita itu dari Tuhan. Ternyata Tuhan tidak butuh uang kita. Ternyata uang kita juga dari Tuhan. Ya, kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, jadi tempat kediaman Tuhan pertama disebut tadi bait suci, tempat kudus. Yang kedua, rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan. Yang ketiga sekarang, ya, disebut kemah sembahyang. Ya, kita ulangi sedikit saja. Nah, jadi boleh kita baca dalam Matius 21 ayat 12. Nah, kita juga disebut rumah doa. Ya, rumah doa atau kemah sembahyang. Yesus menyucikan bait Allah. Ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ya. Ia membalikan meja-meja penukar uang, Ya. dan bangku-bangku pedagang merpati. Ya. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Ya, rumahku disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya. Teruskan. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat Cukup dulu sampai situ. Kalau di Injil yang lain dikatakan murid-muridnya. Ya, murid-muridnya ini bersaksi. Oh, inilah yang disebut cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Nah, jadi kita itu disebut kemah sembahyang atau rumah doa. Artinya buat kita adalah kita menjadi kehidupan yang cinta atau suka berdoa. Ya, suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Ya, kita menjadi rumah doa. Nah, selanjutnya yang keempat, ya, ada namanya kemah kesaksian. Ya, kemah kesaksian. Kalau dalam terjemahan lama atau bahasa Arab disebutnya kemah asyahadat. Ya, itu dalam terjemahan lama atau kemah kesaksian.
Nah, apa artinya buat kita? Kemah kesaksian adalah bahwa kita punya kesaksian nyata dalam hidup kita. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita punya kesaksian nyata dalam kehidupan kita. Dan Tuhan nyata dan bekerja di dalam langkah napas kehidupan kita. Nah, jadi kalau boleh kita jujur, semua langkah kita, napas kita adalah kesaksian, ya, bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Ya, ya, kemarin juga ada Om Ance habis dari apa? Dari rumah sakit. Nah, ternyata masih Tuhan beri perpanjangan umur. Terus kita berdoa, ya, terus kita berdoa. Yang sakit kita doakan, masih diberi kesempatan. Nah, ini salah satunya, kalau kita diberi kesempatan, tujuannya adalah kita bersaksi. Nah, jadi apa tujuan kesaksian? Ya, apa tujuan dari kita bersaksi? Yang pertama adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya, yang pertama untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Yang dimuliakan adalah nama Tuhan, bukan diri sendiri. Ya, ada orang kesaksiannya itu diri sendiri terus. Ya, bahkan seperti menonjolkan dirinya. Ya, tapi yang harus kita ketahui, tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita, tetapi oleh karena roh yang ada dalam diri kita. Dan juga tujuan kesaksian adalah untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya, tujuannya menjadi berkat bagi sesama. Jadi orang yang mendengarnya mendapat berkat, mendapat kekuatan baru, mendapat sukacita, mendapat pengharapan. Ya, kita semakin dikuatkan. Jangan kesaksian. Ya, makanya hati-hati kalau kesaksian di depan. Ya, banyak orang kesaksian ini curhat jadinya. Curhat. Ya, banyak kesaksiannya bukan kesaksian, malah jadi mencurahkan hati. Ya, biasa kalau curhat itu yang dimainkan perasaan. Duh, mohon maaf, ya, saya harus kuat sekarang misalnya. Di rumah saya tidak kuat. Wah, kenapa di rumahnya? Jadi hati-hati. Ya, kesaksian itu untuk menjadi berkat. Ya. Aduh, mohon maaf, saya tidak kuat. Suami saya sudah begini begitu. Waduh, itu bukan kesaksian jadinya. Ya, curhat. Ya, kita harus berhikmat kalau bersaksi, ya, kecuali kalau antar, ya, tidak di forum umum seperti ini, ya. Tapi juga jangan salah orang. Wah, kalau salah orang suka salah sangka nanti. Wah, si ibu itu ternyata ada masalah sama mantunya, sama si ini sama si itu. Wah, jadi repot. Ya, jadi hati-hati. Jadi harus menjadi berkat, bukan jadi sandungan. Ya, ada amin. Dan yang selanjutnya, tujuan dari kesaksian adalah untuk meneguhkan iman kita. Ya, untuk meneguhkan iman kita. Beberapa kali kalau kita sedang berkunjung kepada jemaat, ya, kalau kita menyampaikan firman Tuhan, memberi kesaksian, kita pun bukan orang menjadi orang itu juga mendapat berkat, kita pun juga mendapat berkat. Semakin teguh iman kita. Dan yang selanjutnya, tujuan kesaksian adalah mengalahkan iblis. Ya, sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Ya, dan kuasa yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Nah, itu ada nyanyiannya ya. Nah, jadi rumah Tuhan disebut kemah kesaksian. Yang selanjutnya, rumah Tuhan disebut kemah pertemuan. Ya, boleh kita baca dalam Keluaran 33 ayat yang ke-7. Ini disebut kemah pertemuan.
Keluaran 33 ayat yang 7. Ya, sebelum ada tabernakel, ada kemah pertemuan. Ya, boleh? Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Ya, nah jadi sebelum ada tabernakel, dibuatlah Musa kemah, yaitu di luar perkemahan orang Israel. Jauh sekali. Ya, saya tidak tahu jaraknya seperti apa. Teruskan. Dan menamainya kemah pertemuan. Ya, kemah pertemuan. Jadi khusus tempat di mana Musa ini curhat. Musa ini curhat kepada Tuhan. Teruskan. Setiap orang yang mencari Tuhan. Setiap orang yang mencari Tuhan. Nah, ini kemah pertemuan adalah orang yang gemar mencari Tuhan. Teruskan. Keluarlah, ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Ya, jadi tidak disibukkan lagi dengan kegiatan di perkemahan Israel. Dia pergi jauh keluar untuk mencari Tuhan. Nah, ini disebut kemah pertemuan. Apa itu kemah pertemuan? Di sini adalah tempat di mana orang-orang yang mencari Tuhan. Ya, jadi kita disebut kemah pertemuan, artinya kita adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Nah, itu yang kedua sekarang. Itu yang kedua. Yang tadi pertama, rumah Tuhan itu tempat kediaman Tuhan secara jasmani. Ya, gereja semacam ini. Ya, bisa Tuhan hadir di tempat ini? Bisa. Ya, bisa. Dan Tuhan dikatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Ya, apalagi kita bukan 2-3 orang lagi, sudah berpuluh-puluh orang di dalam nama Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Dan juga Tuhan hadir di bait suci secara rohani, yaitu kita, tubuh kita sendiri, hidup kita sendiri. Ingat tadi nama-namanya, kita sebut bait suci. Kita juga disebut rumah Tuhan. Tuhan milik kita, itu milik Tuhan, dan Tuhan mau diam dalam hidup kita. Terus kemah sembahyang, tempat ibadah, tempat kita berdoa. Kita menjadi rumah doa. Yang keempat, kesaksian. Ya. Yang kelima, kemah pertemuan. Artinya kita menjadi kehidupan yang selalu mencari Tuhan. Nah, sekarang yang ketiga, apa yang disebut rumah Tuhan? Ya, nah ini benar-benar nyata, yaitu di sorga. Ya, ini rumah Tuhan, benar-benar tempat kediaman Tuhan, benar-benar di mana Tuhan bersemayam dan kekal. Ya, kalau di dalam bait suci yang jasmani, Tuhan bisa keluar. Ya, kalau di bait suci kita secara rohani, kalau kita tidak mau menjadi rumah Tuhan, Tuhan bisa undur rohnya. Tetapi di dalam surga Tuhan tetap dan kekal. Ya, kita baca dalam 2 Korintus sebentar. Di dalam Ibrani 12 ayat 22. Nah, ini tempat kediaman Tuhan, yaitu di Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Ya, kita baca bersama-sama ayat ini. Ibrani 12 ayat 22. 1, 2, 3. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Teruskan. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Ya, cukup sampai situ. Ini tempat kediaman Tuhan yang kekal, tidak pernah dia beranjak. Ya. Dan tanda kita sebagai orang percaya
yang mengasihi Tuhan adalah kita memiliki suatu pengharapan dan tujuan untuk menetap bersama dengan Tuhan. Ada amin? Itu tujuannya. Ya, saya berapa kali mungkin ada kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Jadi kalau dia sebelum tidur dia melihat jendela. Ya, melihat jendela, dia menatap langit. Dia berdoa kapan Tuhan datang. Kalau Tuhan datang malam ini, jemput saya. Jemput saya. Coba bisa diperhatikan nanti. Ya, jadi lihat tatap langit. Ya, di mana Tuhan itu ada. Ya, di mana Tuhan bersemayam. Dan ketika dia menatap langit, dia ingat selalu dirinya. Ya, bagaimana dia belum layak. Dan semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kekuatan roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita bisa dapat berjalan. Dan ini kerinduan yang bisa dimiliki oleh seorang kekasih Tuhan. Ya. Nah, kita mau lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 8 sampai 10. Nah, jadi dalam 2 Korintus 5 ayat yang 8 sampai 10, nah kita harus suka beralih. Ya, lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya. 2 Korintus 5 ayat yang 8. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya, boleh kita baca bersama-sama. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Nah, jadi siapa yang suka, yang lebih suka meninggalkan tubuh jasmani ini, ya, untuk menetap pada Tuhan. Itulah ciri dia punya kerinduan kepada rumah Tuhan. Ya, sekarang banyak orang, ya, karena dalam tubuh jasmani ini dikatakan di sini, tetapi hati kami tabah. Nanti kita akan lihat. Boleh dilanjutkan ayat yang 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami di dalam tubuh ini maupun kami di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, jadi apa tandanya bagi kita yang mencintai rumah Tuhan? Kalau kita mencintai rumah Tuhan, sekarang adalah mencintai tempat kediaman Tuhan di sorga, supaya kita ingin beralih dari tubuh ini. Nah, yang pertama dikatakan di sini, saya sudah ulangi tadi, lebih suka beralih. Ya, artinya di sini ada kerinduan yang mulia, yang tidak terbendung. Ya, untuk kita meninggalkan tubuh yang jasmani ini. Ya, banyak sekarang orang takut mati, betul ya. Tapi ada orang yang menggebu-gebu ingin meninggalkan tubuhnya. Oh Tuhan, saya rindu Tuhan. Saya rindu ke surga. Mau hari ini? Mau hari ini? Kenapa? Kenapa mau nanti? Ya. Masih baik diurus. Padahal setelah kita beralih, semua diurusin. Semua Tuhan yang ngurus ya. Bahkan ada orang yang tidak tahu tubuhnya nanti bagaimana, diurusin tetap. Beres hidup ya. Ya, Bapak Gembala sering bilang, kalau mau tidak ada masalah, cepatlah. Cepatlah beralih ya. Tapi bukan kemauan kita ya.
semua kehendak Tuhan. Kalau boleh saya meninggal hari ini tapi tidak mengalami sakit gitu kan, banyak orang diangkat hidup-hidup kayak Henok. Ya, itu enak tuh. Tapi sekarang sudah tidak mungkin lagi kita sempurna. Ya, tapi nanti disempurnakan satu saat kelak. Ya, sulit untuk menjadi sempurna sekarang. Ya. Nah, jadi kita suka beralih. Nah, jadi jangan kita takut untuk, mohon maaf, dipanggil oleh Tuhan. Ada amin? Yang sudah mungkin sepuh ini, sudah tua. Dikiranya mungkin, aduh, kira saya kemarin mau dipanggil Tuhan. Ternyata masih hidup. Dikira kemarin udah ke sorga. Nah, ternyata masih di rumah yang seperti ini, ya. Ya, jadi kita suka lebih suka beralih. Nah, jadi ada kerinduan kita untuk meninggalkan tubuh jasmani ini untuk menuju tubuh kemuliaan. Nah, yang kedua sekarang, bagaimana kehidupan kita yang cinta kepada rumah Tuhan? Yang pertama suka beralih. Yang kedua di sini memiliki ketabahan. Nah, jadi kalau misalnya belum dipanggil Tuhan, syaratnya harus tabah. Kalau masih susah, kalau masih sakit, ya tabah. Kadang orang-orang sudah diberi sakit, sudah mulai undur, mulai kecewa sama Tuhan. Nah, jadi tabah ini adalah kesabaran yang paling tinggi. Tingkat kesabaran itu di atas sabar ini tabah. Ya. Tabah ini adalah kesabaran yang paling tinggi dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Nah, kalau cinta kepada rumah Tuhan, cinta kepada Tuhan harus punya sikap sabar ini, atau sifat sabar. Nah, jadi kita lihat sekarang, renungkan di dunia ini, berapa banyak penderitaan yang kita alami. Ya, dari saudara, dari teman, dari orang tua, dari pasangan, ya, dari anak, mantu, mungkin gembala, mungkin siapapun juga sama kita. Ya, mungkin keadaan, saya tidak tahu, mungkin keadaan sekarang, waduh, semakin sulit. Ya, baru perang saja di Israel, semua satu dunia itu sudah hancur ekonominya, sudah mulai kalau sekarang ekonomi itu sering dilihat dari harga saham. Wah, langsung terjun bebas. Wah, semua pada panik. Ya. Nah, jadi punya ketabahan. Ya, sifatnya adalah tenang dia. Ketika orang tabah ini, dia ketika menghadapi situasi sulit, dia bisa tenang. Ya, bukannya kocar-kacir. Sabar juga. Sabar. Punya suami yang mungkin ngeselin, ya. Punya anak yang sudah memberontak kepada kita bisa tenang, bisa sabar, dan juga tidak mudah putus asa. Nah, itu orang yang tabah. Sabar di dalam penderitaan, itu yang disebut tabah. Ya, ingat, di dunia ini sifatnya hanya sementara. Dan yang ketiga, kalau kita cinta kepada rumah Tuhan di surga, kita punya sifat ingin beralih. Yang kedua, memiliki ketabahan. Yang ketiga sekarang, berusaha berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi di sini katakan percaya. Semua orang akan menghadapi suatu tahta pengadilan Kristus, dan setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Ya, sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, jadi selama dalam kemah ini kita mengeluh. Ya, sering sekali mengeluh karena kita ingin, ya, atau rindu mengenakan tempat kediaman yang surgawi. Nah, sekarang kita lihat sedikit saja. Contohnya adalah Abraham.
Contohnya Abraham. Ibrani 11 ayat terakhir saja. Ibrani 11 ayat 14. Nah, ini orang yang tabah, Abraham. Orang yang dia cinta kepada rumah Tuhan di sorga. Ya. Ibrani 11 ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air sorga. Boleh di ayat yang ke-13 dulu, boleh? Ya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah seorang asing dan pendatang di bumi. Ada amin? Kita itu sebagai orang asing. Ya, bukan ya, kita sebagai orang asing dan juga pendatang. Lanjut ke ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat yang selanjutnya 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, jadi orang percaya itu tidak layak tinggal di dunia ini. Bukan kediaman kita sebenarnya, tetapi kediaman kita adalah di sorga, tanah air. Kita disebut sebagai pendatang. Ya. Kalau orang pendatang, mohon maaf, dia rindunya apa? Kampung halaman. Betul ya? Pendatang. Oh, kalau di Jakarta kalau misalnya sudah masa liburan itu, cepet-cepet mereka pulang karena rindu kampung halaman. Nah, kita juga rindu kampung halaman kita. Seperti Abraham, dia rindu tanah air, bukan tanah air di dunia ini. Tanah air di dunia ini direbutkan, Yerusalem direbutkan, ya. Tapi mereka itu hanya rindu tanah air sorgawi. Sekalipun Abraham tidak mendapat tanah Kanaan, Abraham sampai mati tidak mendapat tanah Kanaan. Dia cuma sebagai pendatang di situ, hanya berkemah. Tidak ada rumahnya Abraham sampai mati. Bayangkan, Abraham sampai matinya hanya tinggal di kemah. Karena tujuan hidupnya Abraham ternyata, ya kalau lihat Kanaan hanya sementara. Dia akui, ya ini mungkin hanya menjadi milik anak-anak saya, cucu saya nanti. Dia tidak pedulikan itu. Tapi yang paling penting, dia merindukan satu tanah air yang baik, yaitu tanah air sorgawi. Ya, mari kita rindukan tempat kediaman Tuhan. Kita cinta kepada rumah Tuhan, yaitu Yerusalem sorgawi. Jangan kita hanya pusingkan di tanah air yang di dunia ini. Jangan kita pusingkan beratnya tekanan. Ya, kita harus punya sifat tabah. Tapi dalam hati kita mau berkenan, juga kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan, dan kita hanya mencintai rumah Tuhan di sorga. Ya, kita nyanyikan, oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa aku masuk sana. Ya, saya undang Bapak Gembala untuk ke depan.
rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya, bawa saya masuk sana. Ya, di dunia ini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Rumah dan dunia di mana kita tinggal hanya sementara. Kita mencari kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itulah kota Yerusalem baru, di langit yang baru, bumi yang baru. Langit yang sekarang dan bumi yang sekarang satu kali akan hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi tempat hilang lenyap. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, di mana terdapat kebenaran. Itulah tempat tinggal kita selama-lamanya. Di sana tidak ada penyakit lagi, tidak ada maut. Di sana ada kota Yerusalem baru. Ada sungai kehidupan, air kehidupan, mana kehidupan, buah pohon kehidupan. Sudah lengkap semua. Tapi kalau orang tidak sampai ke sana, lawannya, kebalikannya adalah neraka yang kekal, tempat setan dan iblis dan malaikat-malaikatnya. Tangannya diikat, kakinya diikat di sana, menderita selama-lamanya. Itu sebabnya kita memilih surga, memilih hidup yang kekal. Dia sudah siapkan yang terbaik bagi kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi. Oh Yerusalem, Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama
datanglah, bawa saya masuk sana, bawa saya, bawa saya masuk, bawa saya, bawa saya masuk sana. Benar Tuhan, kedatangan-Mu yang kedua kali adalah untuk menjemput kami Tuhan, membawa kami ke tempat-Mu sebagai sidang pengantin-Mu mempelai perempuan-Mu. Satu tempat yang terindah, itulah Yerusalem baru yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Indahnya kota Yerusalem baru. Di sana tidak lagi penyakit, tidak ada kematian, keluh kesah. Selain kami bersuka cita dengan para malaikat-Mu, dengan saleh-saleh-Mu yang sudah mendahului kami, untuk kami menikmati satu tempat di mana tidak ada keluh kesah, tidak ada kematian, tidak ada di sana kegelapan, tidak ada, selain bersuka cita selama-lamanya dalam kemuliaan yang kekal. Itu sebabnya kami selama di dunia ini banyak rintangan, keluh kesah yang kami hadapi. Kuatkanlah kami, teguhkanlah kami Tuhan, tuntunlah kami. Jangan sampai kami berhenti, jangan sampai kami jatuh, tapi kami semua masuk surga seperti Nuh, semua sekeluarga, anak mantu, semua selamat, istri selamat, tak satu yang tertinggal. Satu tertinggal itu akan tercampak ke dalam neraka yang kekal. Tapi kami tidak mau ke sana satu orang pun. Biarlah kami bawa keluarga kami masuk kota Yerusalem baru. Kami tuntun mereka dengan hati-hati, bersama-sama, saleh-saleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat kemurahan dan kebaikan-Mu yang menuntun kami ke negeri yang kekal, surga yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan kita angkat puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan untuk kasih. Ya, kita nyanyikan ya nyanyian Satu Hal Telah Kuminta. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati satu hal. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan
menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Amin. Ya, jadi beribadah itu nikmat. Amin. Jangan tinggalkan ibadah. Kalau hidupmu belum nikmat, lawan kata nikmat apa ya? Pahit, susah. Kalau hidup masih pahit, masih susah, belum nikmat, datang beribadah. Ya, nah kita nikmati kenikmatan, nanti kita bawa ke rumah. Amin. Jadi hidup kita jadi nikmat. Ya, puji Tuhan. Kita doakan yang masih sakit, Popo, Ibu Lydia, Opu Romando perempuan, Bu Iin Juaria, Bu Yeni, Tante Ance, Saudara Master, kakek dari Saudara Joshua, kemudian Bu Yuli. Ya, kita bangkit berdiri, kita doakan. Ya, Pak Paulus ya, Saudara Paulus ya, puji Tuhan. Kami menyatukan iman kami memanggil nama di atas segala nama, itulah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat saudara kami Paulus, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Buat Popo juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Ibu Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opromando perempuan juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Buat Ibu Iin Juaria juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Buat Bu Yeni juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Juga buat Tante Ance bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Buat Master juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Buat kakeknya Yosua juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Buat Bu Yuli juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Buat Jessica juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Saudara kami Paulus, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan mengikuti secara online, mohon belas kasih kemurahan Tuhan, jamah mereka bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan anak-anakmu tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Jadikan mereka menjadi garam dan terang dunia. Minggu ini buatlah mereka bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Pekerjaan usaha mereka Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa bangsa dan negara kami, dari Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, bupati, wali kota, muspika, kecamatan, kepala desa dan lurah, Pak RT, Pak RW seluruh Indonesia. Berkati Tuhan. Dan sekarang pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan berkati. Lanjut dengan sekolah minggu ya. Ibadah sekolah minggu.